Pak Guru minta kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap belajar? Sebelum pelajaran dimulai, kalian lihat ke sekeliling jika ada sampah ataupun ada kotoran, jangan diambil terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Ya, siap? Sebelum dimulai, silakan untuk dipimpin berdoa oleh Ketua Kelas, Mbak Ajeng. Silakan dipimpin doa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, jadi pertemuan kali ini adalah lanjutan ataupun pembelajaran yang baru di tema yang baru. Jadi kalau kemarin kita menyelesaikan materi di tema 5, hari ini kita akan masuk di tema 6. Ya, tema yang sebelum dimulai Pak Guru mau dulu. Siapa yang tahu urutan pertumbuhan dari kupu-kupu? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Kalau urutan dari ayam, pertumbuhan ayam? Ya, sesuai dengan pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan yang akan kita yang ingin kita capai dalam pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran yang pertama.
Tujuan yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis ciri-ciri puisi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu menganalisis siklus hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Kemudian tujuan yang kelima, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengukur luas bangun datar, persegi dan persegi panjang. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Siap? Siap. Oke. Kalau sudah siap, iya. Bentar. Ya. Melihat ke depan. Ya. Seperti tadi Pak Guru sampaikan, hari ini kita belajar di tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Sekarang kamu buka buku yang ada di meja kalian, dibuka halaman 1. Halaman 1 sudah dibuka? Apa yang kalian lihat? Apa yang ada di situ? Orang dewasa atau orang kecil? Kecil. Namanya apa? Anak kecil. Ya. Di gambar tersebut anak itu sedang apa? Mikir. Sedang mikir. Mikir apa? Cita-cita. Ya, dia punya cita-cita ingin menjadi apa seperti itu. Ya. Jadi ada anak yang sedang membayangkan cita-citanya. Banyak cita-cita yang akan bisa kalian pilih. Aku tanya dulu, siapa yang pengen jadi dokter? Ya, jadi dokter. Siapa yang pengen jadi insinyur? Enggak ada. Siapa yang pengen jadi guru? Enggak ada yang jadi guru. Siapa yang pengen jadi pemain sepak bola? Ada itu 4 orang yang cowok-cowok pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Banyak pekerjaan atau cita-cita yang bisa kalian raih. Tentunya dengan satu syarat. Dengan satu syarat, yaitu kalian harus rajin belajar. Kalau pengen meraih cita-cita, kalian harus rajin belajar. Ya, ke depan ada gambar berbagai macam profesi. Misalnya ada polisi, ada nelayan, ada dokter, ada arsitek, ada yang ke bawah, kebakaran, terus bawahnya, nah, itu ikan hias ya? Ya betul? Apa itu? Oh, pemerah susu, ya pemerah susu sapi. Terus ini ada petani dan macam-macam. Itu berbagai pekerjaan. Nah, tentunya setiap pekerjaan membutuhkan keahlian masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama tadi, untuk mengidentifikasi ciri-ciri puisi. Nah, di layar Pak Guru sudah tampilkan contoh puisi. Ada yang mau membacakan? Berani? Oh, Puput ngacung tadi, Puput maju sini ke depan. Ayo Mbak Puput maju ke depan. Ayo ke depan. Nah, di situ. Ya.
Pak Tobut baca puisinya. Cita-cita yang kencang. Aku punya sebuah harapan besar. Aku ingin menjadi seorang guru. Kini aku tekun dalam belajar. Aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi guru yang mulia, mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat melalui cita-cita, belajar dengan dia sepanjang waktu. Ya, terima kasih untuk ambil Pak Tobut. Setelah kalian melihat puisi di layar, kemudian mendengarkan Mbak Puput membacakan puisinya, sekarang Pak Guru tanya, dapatkah kalian menentukan ciri-ciri puisi? Sudah bisa belum? Belum. Kalau belum bisa, nah, biar lebih mantap dan bisa menentukan bagaimana menentukan ciri-ciri puisi, kamu lihat video berikut. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran tematik tema 6, subtema 1, muatan bahasa Indonesia tentang mengenal ciri-ciri puisi. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tahukah kalian apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan dari penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair adalah orang yang mengarang puisi. Perlu teman-teman ketahui bahwa puisi ini berbeda dengan dongeng maupun cerpen. Perbedaannya terletak pada penulisannya. Kalau di dongeng ataupun cerpen kita menulis menggunakan paragraf, pada puisi penulisannya akan menggunakan baris serta bait. Serta bahasanya di puisi ini terikat oleh irama dan juga rima. Teman-teman, puisi ini memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama adalah adanya baris dan juga bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman membuka buku Bupena 4C halaman 3. Kemudian perhatikan di situ ada contoh puisi tentang cita-cita. Bu Diana akan bacakan puisinya ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Kalimat pikiranku melayang ke suatu masa itu disebut sebagai baris pertama. Lalu kalimat kedua, aku pun bertanya-tanya, itu merupakan baris kedua. Kemudian yang ketiga, mau jadi apa aku saat dewasa, itu merupakan baris ketiga. Gabungan dari beberapa baris ini disebut sebagai bait. Sampai sini teman-teman sudah paham? Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar YouTube ya. Ciri puisi selanjutnya yaitu adanya irama dan juga rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama ini biasanya berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga ada rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Untuk lebih jelasnya, apa itu rima? Silakan perhatikan contoh yang terdapat di Bupena 4C halaman 3 di puisi Cita-Cita. Perhatikan bait pertama pada puisi tersebut. Lihat huruf
terakhir pada tiap baris. Di situ huruf terakhirnya ditandai dengan huruf A. Jadi bisa kita simpulkan dari ketiga baris tersebut hurufnya sama. Berarti rimanya kita sudah dapatkan. Dalam bait ini puisi tersebut berimakan A atau puisi yang berima terus. Puisi yang berima terus ini memiliki persamaan bunyi di setiap barisnya. Jadi pada baris pertama, kedua, dan ketiga itu bunyinya sama atau huruf terakhirnya itu sama. Sampai sini teman-teman bisa pahami? Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman, ternyata tidak hanya rima A yang terdapat dalam puisi. Ada juga rima-rima lain loh. Kira-kira apa saja ya rima-rima tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada rima ABAB. Puisi yang berima ABAB sering juga disebut sebagai puisi berima silang karena persamaan bunyi rima terjadi secara selang-seling. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Pada puisi berima ABAB, baris pertama rimanya sama dengan baris ketiga, lalu baris kedua rimanya sama dengan baris keempat. Lalu selanjutnya ada rima ABBA. Puisi yang berima ABBA sering juga disebut dengan puisi berima peluk karena persamaan bunyi rima terjadi pada baris pertama dengan baris keempat, lalu baris kedua dengan baris ketiga. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan rima pada tiap bait puisi, teman-teman cukup melihat pada huruf terakhir yang terdapat di setiap baris. Selain kedua rima tersebut, ada lagi loh satu rima yang terdapat dalam puisi. Nah, yang terakhir adalah rima AABB. Puisi yang berima AABB sering juga disebut dengan puisi berima pasangan karena persamaan bunyi rima terdapat di baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Silahkan perhatikan contoh berikut ini. Sampai sini teman-teman sudah paham bagaimana cara menentukan rima dan apa bedanya dari masing-masing rima tersebut? Kalau tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri dari sebuah puisi, sekarang kita akan belajar untuk mendeskripsikan isi puisi. Sesuai dengan yang Budiana jelaskan di awal, bahwa di dalam sebuah puisi terdapat suatu cerita ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pendengar. Untuk mengetahui hal yang ingin disampaikan oleh penyair, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita perlu untuk membaca puisi dengan seksama. Setelah kita selesai membaca puisi tersebut, kemudian kita harus menuliskan hal-hal penting yang terdapat dalam puisi. Lalu selanjutnya, kita menentukan tokoh dan juga peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir, kita menuliskan kata-kata sulit dan menemukan maknanya. Nah, untuk ini teman-teman bisa bertanya kepada ayah bunda ataupun bapak ibu guru maupun dicari sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk hari ini tidak ada tugas ya teman-teman. Teman-teman cukup mereview kembali pembelajaran Bahasa Indonesia pada tema 6 subtema 1 di Bupena 4C. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari video yang baru kalian saksikan itu sudah
cukup jelas bagaimana ciri-ciri dari apa? Ciri-ciri puisi. Masuk ke tujuan yang kedua, kita akan belajar bagaimana tentang siklus hidup atau daur hidup hewan. Ini berkaitan dengan salah satu cita-cita, yaitu cita-cita menjadi seorang dokter. Ada berbagai macam profesi dokter. Ada dokter anak, ada dokter umum, terus ada dokter hewan, terus dokter apa? Dokter sunat? Ya boleh. Ada lagi dokter apa lagi? Dokter gigi, ya, banyak macam dokter. Yang akan kita pelajari adalah profesi menjadi seorang dokter hewan. Seperti yang Pak Guru jelaskan di depan tadi, untuk menggapai sebuah cita-cita kita harus belajar sungguh-sungguh. Dan menjadi seorang dokter hewan, salah satu keahlian atau kemampuan yang harus dia miliki adalah mengetahui siklus atau daur hidup pertumbuhan dari hewan. Karena dokter hewan nanti harus ngerti pertumbuhan dari hewan. Kalau dokter anak berarti harus tahu tentang anak. Jadi yang kita pelajari dokter hewan, jadi dia harus mengetahui, atau salah satunya adalah harus mengetahui siklus hidup dari hewan. Penjelasan tentang daur hidup hewan kita akan tampilkan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Kembali lagi bersama Bu Fridi dan Bu Reni dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 dengan materi daur hidup. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Nah, jadi kalian semua sudah pernah mendengar tentang daur hidup. Nah, apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Jadi, daur hidup itu adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, di dalam daur hidup ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Jadi, metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Jadi, itu disebut dengan metamorfosis. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, metamorfosis itu ada dua. Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama, metamorfosis sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna? Jadi metamorfosis sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan saat lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Nah, hewan yang mengalami tahap metamorfosis sempurna ini mengalami tahap pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak terlalu berbeda dengan bentuk dewasanya. Jadi hewan tersebut tidak mengalami tahap pupa atau kepompong. Berikutnya, contoh hewan dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna apa saja? Yang pertama itu ada metamorfosis sempurna. Jadi, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu contohnya yang pertama itu ada kupu-kupu. Nah,
di mana kupu-kupu ini akan melewati fase-fase. Yang pertama itu dari telur. Nah, setelah dari telur ini akan berkembang menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, akan berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong itu kurang lebih seperti ini ya. Setelah menjadi kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, bisa kalian lihat bentuk dari kecil hingga dewasanya itu dia sangat berbeda ya. Jadi kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Nah, selain kupu-kupu, hewan apa lagi yang termasuk bermetamorfosis sempurna? Nah, di sini ada nyamuk. Jadi, nyamuk mengalami metamorfosis secara sempurna. Fase-fase dari daur hidup nyamuk itu yang pertama dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa, kemudian imago atau nyamuk dewasa. Nah, jadi bisa kita lihat dari bentuk kecil hingga dewasanya itu sangat berbeda ya. Dari bentuk telur, kemudian berubah menjadi larva, pupa, kemudian imago. Nah, selain kupu-kupu dan nyamuk, hewan yang bermetamorfosis sempurna itu ada kodok atau katak ya. Nah, jadi bentuk dari kecil hingga dewasanya itu sangat berbeda. Yang pertama itu dia berasal dari telur, kemudian kecebong, kemudian katak berekor, dan yang terakhir itu katak dewasa. Nah, jadi ketiga hewan ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Nah, berikutnya hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa saja? Yang pertama itu ada capung. Nah, di mana capung ini dia tidak melewati masa pupa atau kepompong ya. Nah, jadi fase yang dialami oleh si capung ini yang pertama itu ada telur. Setelah menjadi telur dia berubah menjadi nimfa, kemudian dia berubah menjadi imago atau capung dewasa. Nah, selain capung, hewan apa yang bermetamorfosis secara tidak sempurna? Nah, yang berikutnya itu ada jangkrik. Adapun daur hidup dari jangkrik itu yang pertama adalah telur. Nah, setelah telur dia berubah menjadi nimfa. Setelah nimfa dia berubah menjadi imago atau jangkrik dewasa. Selain capung dan jangkrik, juga ada kecoa. Ya, di si kecoa ini dia bermetamorfosis secara tidak sempurna. Adapun tahap dari daur hidupnya yang pertama itu dia berasal dari telur. Setelah telur dia berubah menjadi nimfa. Nah, setelah nimfa dia berubah menjadi imago atau kecoa dewasa. Nah, itu beberapa hewan yang bermetamorfosis secara tidak sempurna. Jadi masih banyak lagi hewan-hewan yang bermetamorfosis secara tidak sempurna. Jadi ibu mau ngambil beberapa contohnya saja. Jadi kalian bisa membaca di buku contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi demikian materi yang dapat Ibu berikan untuk materi tambahan. Jika ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya lewat WA atau sebelum kalian bertanya kepada Ibu 3D maupun Bu Rini, kalian bisa bertanya kepada orang tua ya. Bertanya kepada Ibu, bertanya kepada Bapak, Mama, Papa, Kakak, ataupun siapa saja yang ada di rumah kalian. Nah, Ibu akhiri materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
dari video yang kalian lihat tadi, apa sudah ada gambaran tentang daur hidup hewan? Sudah ada gambaran belum? Mungkin perlu berulangi sekilas. Ini contoh daur hidup kuku, ya. Jadi nomor 1 itu ada telur, kemudian setelah dari telur berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, baru kemudian berubah menjadi kuku. Nah, dari video tadi kalian mendengarkan kalau setiap perubahan terjadi perubahan bentuk maka disebut metamorfosis sempurna. Jadi setiap tahapan berubah bentuk itu namanya metamorfosis sempurna. Nah, kalau ayam itu terjadi perubahan ketika dari telur menjadi anak ayam. Dari anak ayam menjadi ayam dewasa itu bentuknya sama, hanya ukurannya menjadi lebih besar. Jadi disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut? Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Pak Guru akan memperlihatkan sebuah profesi, yaitu menjadi seorang arsitek. Kalau menjadi arsitek itu berarti orang yang tugasnya membuat desain atau rancangan sebuah bangunan. Tentunya dia harus mahir dalam menggambar. Tapi menggambarnya bukan menggambar gunung, ya, tapi menggambar bangunan. Makanya dia harus ahli menggambar bentuk kotak segitiga, karena kalau buat rumah itu kan ada segitiga atapnya. Bawahnya ada kamar-kamar, ada kotak. Makanya untuk menjadi seorang arsitek yang bagus, dia juga harus mengetahui tentang ilmu dari pelajaran matematika, yaitu luas, bangun, datar. Di antara bangun datar yang harus dikuasai oleh seorang arsitek adalah bangun datar persegi dan persegi panjang. Untuk mencari luas persegi, caranya dengan menghitung sisi kali sisi. Ya, karena persegi itu bangun datar yang semua sisinya panjangnya sama. Jadi menghitung hanya dengan sisi kali sisi. Sedangkan kalau persegi panjang itu untuk mencari luasnya dengan mengalikan panjang dengan lebarnya. Panjang kali lebar. Untuk mencari luas bangun datar tersebut, Pak Guru punya sebuah alat atau cara mempermudah menghitung luas persegi dan persegi panjang. Nah, perhatikan ke depan ada sebuah media, ini disebut dengan palintarmatika. Apa? Pandangan dari papan pintar perkalian matematika. Jadi nanti kalian bisa menghitung luas persegi dan persegi panjang dengan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Misalnya ada perkalian 7 kali 3. Kalau kalian ngitung tangannya seperti ini ya. Nah, untuk mempercepat dan mempermudah, 7 kali 3 kalian letakkan pensil atau bolpen kalian di angka 7. Kemudian 7 kali 3 berarti berjalan 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Berapa? Berarti 7 kali 3 sama dengan 20. Gampang nggak? Gampang. Kalau 6 kali 4, 6 kali 4, 1, 2, 3, 4. Berapa? Gampang ya, jadi pinter-pinter ya.
pakai ini jadi gampang ya? Gampang apa mudah? Gampang mudah. Gampang yang mudah ya. Nah, sekarang kita kasih contoh ini coba. Nah, Pak Guru punya contohnya seperti ini. Ada persegi panjang sisinya 6. Nah, dengan rumusnya sisi kali isi atau 6 kali 6 sama dengan 30. Nah, kita cek di papannya 6 kali 6. Betul? Cara yang kedua, sisinya 8. 8 kali 8 sama dengan berapa? 64. Kita cek di tabelnya atau di papannya. Benar nggak? Benar. Karena soal persegi panjang, ada panjang 8, lebarnya 4. 32. Kita cek di tabel 8 kali 4, 1, 2, 3, 4. Benar? Sekarang Pak Guru tanya, kalau panjangnya 7, lebarnya 6, berapa? Berapa? 42. Apakah lebih mudah ketika belajar dengan menggunakan paletamatika? Ya anak-anak sekalian, itu materi yang kita pelajari di hari ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Mantap. Nah, selanjutnya Pak Guru akan membagi ke dalam kelompok. Karena di sini kalian memang sudah duduk berkelompok, tapi Pak Guru akan membagi anaknya biar tidak terkesan kelompoknya ajik, ini cowok semua, ini cewek semua. Jadi Pak Guru nanti akan rubah, ya. Itu Riko sama Fikar, tukar sama Zaskia sama si Nesa. Ayo pindah tempat. Ayo pindah tempat. Ya 2 orang sampai kamu sudah ada. Ya jadi biar ada cowok ada ceweknya. Davis pindah. Zara pindah sana Zara. Ya. Nah ini kan adil ya. Ada cewek ada cowok. Nah Pak Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Nanti Pak Guru minta kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok. Ini kelompok 1. Ini di dalamnya nanti ada tulisan nama-nama. Sudah dapat semua ya? Nanti Pak Guru minta kalian mengisi lembar kerja yang Pak Guru bagikan. Coba perhatikan di halaman 1 itu ada tentang puisi tadi, ya. Kemudian di halaman 2 sebaliknya nanti kalian tulis nama kelompoknya, ada 6, ya. Masing-masing kelompok ada 6 anak, nanti ditulis namanya, kemudian mengisi LKPD 1 Bahasa Indonesia. Kemudian di halaman 3 LKPD 2 itu tentang muatan pelajaran IPA tentang daur hidup makhluk hidup. Nanti tugas kalian menuliskan nomor urut tahapannya. Jadi ini ada ikan, ini ada apa ini? Lalat, kucing, ayam, kupu. Nanti urutkan nomor 1-nya mana, 2 mana, seperti itu. Paham? Paham ya? Dan yang ketiga, yang terakhir, mencari luas bangun. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, Pak Guru persilakan kalian mengisi RKPD. Silakan berdiskusi.
teman satu kelompok. Kerjasama. Tulis dulu namanya di situ. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Ya, berdiskusi. Kalau kamu menemukan berarti jawabannya iya gitu. Nomor 2 kalau menemukan iya. Jawabannya berarti iya gitu aja. Kalau nomor 3 berarti ditulisi baris 1 apa, baris 2 apa ya. Karena tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Berarti kan itu ada 12 baris. Jadi baris 1 huruf terakhirnya apa vokalnya. Baris 2, 3, 4 sampai 12. Itu nomor 3. Yang nomor 4 jawabannya cuma kalau menemukan berarti ya gitu aja. Kalau nomor 5 berarti kalian tentukan bait 1 itu kayak tadi yang di video apa ABAB atau seperti itu tadi ya. Waktunya berjalan. Waktunya berjalan jadi cepat, agak cepat. Ya, diskusi bareng-bareng jadi cepat rampung. Kalau yang mikir satu orang ya nggak namanya bukan diskusi ya. Kalau diskusi berarti harus bareng. Ini berarti baris 1 apa, baris 2 terus dulu baris 1 gitu. Nomor aja 1 dan nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini.
dulu nggak apa-apa. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Itu nanti menunjukkan nomor barisnya ya. Kemudian nomor 1 huruf vokal. Ingat, huruf vokal hanya ada berapa? 5. A, I, U, E, O. Jadi tidak ada huruf R di situ. Artinya A atau I atau U atau E atau O. Ya, jadi baris 1 huruf terakhirnya apa? Baris 2 huruf vokal terakhirnya apa? Ingat, huruf vokal, bukan huruf konsonan. Bukan itu huruf aslinya, bukan A, B, A, B, tapi misalnya I ya I, U ya U gitu. Ya, huruf vokal terakhir. Ini vokalnya apa? Vokalnya, ingat huruf vokal itu hanya A, E, O, nggak ada K. Ya, hanya ada A, I, U, E, O. Paham ya? Ayo dilanjutkan. Kalau itu nomor 5 menulis bait 1 gitu lah. Bait 1 itu apa? Jadi 1, 2, 3, 4 disebutkan. Bait 1 ya apa? Terus lanjutannya seperti ini. Jangan ada nomornya. Langsung I terus apa? Terus 2-nya apa? Terus 3, 4. Nah, bulan bait 2. Nomor 5 sampai 8 boleh. Sekarang yang kedua. Bait 1 apa? Bait 1. Bait 1. Terakhir di nomor 1, 2, 3, 4. Tulis semua. Tulis. Bait 2. Nomor 1 gimana? Belum? Sudah. Ini 1, 2, 3, 4 kan? Sekarang ini bait 1. Bait 1. Bait 1. Satu. Ya, tulis yang 1 sampai 4 boleh.
nomor? Ini nomor berapa urutan nih? Urutan. Yang pertama mana? Ya, diskusi. Bawahnya. Ada bawah. Ayo cepat, kamu ketinggalan sendiri. Tulis nomor urutan pertumbuhannya. Ayo diskusi mas, biar cepat rampung. Ayo diskusi. Kalian sudah dilewati dulu yang gampang dulu jadi kekenaan. Untuk yang matematika kalian bisa mengisi dengan menggunakan talenta matematika yang dulu pernah Pak bagi. Ya, bisa digunakan itu. Selesai? Iya, kelompok 2 selesai pertama. Ini kelompok 2. Sudah belum? Ayo kelompok 2 sudah selesai. Sudah? Ya, waktu habis. Kelompok 1. Nah, sekarang perhatikan, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, nanti Pak Guru minta setiap kelompok untuk salah satu maju membacakan hasil yang tadi kalian diskusikan. Kelompok 1 di apa? Nesi, ini maju. Ini Nesi maju.
akan membacakan hasil diskusi untuk bahasa Indonesia. Dibacakan pertanyaan dan jawabannya. Apakah kelompokmu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Jawabannya iya. Setuju? Nah, kemudian selanjutnya nomor 2. Apakah kelompokmu menemukan baris-baris tersebut tersusun menjadi beberapa bagian? Ya. Terus Tuliskan isi vokal dari kata terakhir setiap baris. bacakan baris 1. Terus kemudian baris 3 I I sama IAA. Oh ya. Ya. Nomor 4. Apakah kelompokmu menemukan keterangan bunyi vokal kata terakhir dalam setiap baris? Ya. Terus nomor 5. Tuliskan keteraturan itu. Baik 1 ibu, baik 2 AA, baik 3 IAA. Isi IAA tadi terakhir. Setuju nggak? Benar apa salah? Kita cek ya. Nanti kita cek. Kemudian yang kelompok 2, Rara sini maju. Rara membacakan hasil yang IPA. Ikan itu ikan. Ya, kita cek. Lalu saya baca. Ikan berarti yang pertama apa ini? Ini untuk kelompoknya Rara ya. Ini mundur lagi. Ini apa? Telur menjadi anak ikan. Kemudian menjadi ikan D. Ini lalat ya. Pertama mana? Ini telur menjadi ular. Terus ini kayak kepompong baru menjadi lalat. Kemudian kucing apa? Anak kucing selama ya. Kemudian nomor ini ayam, ada telur menetas, anak ayam, kuku, telur, ular, pompong, kuku. Dan yang kelompok 3 puput. Maju lagi puput. Puput mau sebutkan panjang, lebar, luasnya berapa? Yang kencang. Panjang 8 cm, lebar 6 cm, luas 48. Panjang 10 cm, lebar 4 cm, luas 28. Nomor 3. Panjang 8 cm, lebar 10 cm, luas 1. Nomor 4, panjang 90 cm, lebar 30 cm, luas 53. Nomor 5. 5, Lanjut nomor 6. Sisi luas. Yang kencang dong. Nomor 7. 7 cm, luas 49. Nah, terus nomor 8. 9 cm, luas 51. 9, sisi 6 cm, luas 36. Nomor 10, Ada yang mau memberikan tanggapan tentang kelompok tadi tampilan bahasa Indonesia? Apakah sepakat tadi? Yang IPA semuanya sepakat dengan kelompok 2? Sepakat tidak? Yang matematika sepakat dengan ini? Ada beberapa hal yang harus Pak Guru sampaikan. Yang kelompok 1 tadi, untuk yang baris
rima di bunyi terakhir bait ketiga itu bukan IAA, tapi IAA. Ya, akan ini satu kelebihan sana. Kemudian di sini tadi ada koreksi di hewan lalat. Ya, harusnya nomor 2-nya ulat, kamu tulisnya kepompong. Kemudian yang di sini angkanya betul, cuma tambahan 1. Kalau luas harus ada timbuhan sentimeter persegi. Paham ya? Jadi itu tambahannya. Tambahan materi di materi. Selanjutnya Pak Guru minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri. Evaluasi di pembelajaran haji ini enggak berkelompok ya, tapi sendiri-sendiri. Nanti ditulis namanya masing-masing. Ya, langsung dikerjakan, jangan lupa ditulis namanya di pojok kanan atas. Ya, langsung dikerjakan. Ayo, kita kan. Sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan. Namanya belum ditulis. Iya. Jangan lupa namanya ditulis. Pas sudah kumpulkan ke depan.
Tahu Pak. Ya sudah dikumpulkan. Sudah belum? Ya dikumpulkan. Ayo Rara, malah bengong. Taruh sini saja sudah. Apa dia kumpulkan? Namanya jangan lupa ditulis. Ayo Cak. Ayo. 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 Udah dikumpulkan? Oh belum. Ya Hussein. Masih ada 3 orang yang belum, 4 orang. Tulis nama, jangan lupa. Ya udah, dikumpulkan. Zara, bawa sini. Ya sini, bawa sini. Ayo Faiz, ya sudah selesai. Iya oke, pas banget sudah selesai. Iya, tadi ya pelajaran hari ini kita belajar tentang 3 hal ya Cahaya. Yang pertama tentang puisi, ya mengidentifikasi apa? Ciri puisi. Kemudian yang kedua tadi apa? Daur hidup dewa. Yang saya tadi mengerjakan luas bangun. Ya untuk pertemuan pembelajaran yang kedua nanti kalian di rumah untuk mengamati lingkungan yang ada di rumah kalian masing-masing berkaitan dengan lingkungan atau tumbuhan dan hewan yang ada di rumahmu. Itu untuk pembelajaran yang kedua. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Yang mau tanya tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini.
pindah Pak Guru? Boleh, nggak apa-apa.